Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menata Hati demi mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri. Tak terasa lamanya kita telah berada di penghujung bulan Ramadan dan dalam waktu dekat pula kita akan menyambut Idul Fitri yang suci. Dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri yang suci, hendaknya kita menata serta menjaga hati kita agar kita senantiasa terhindar dari segala perbuatan yang dilarang serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui bersama, hati merupakan bagian dari manusia yang sangat penting untuk dijaga. Menurut salah satu ulama, yaitu Ustadz Darman dari IAIN Parepare, beliau berpendapat bahwasanya hati merupakan suatu bagian dari manusia yang digunakan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari manusia yang berperan penting untuk mendorong manusia dalam melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Hati juga sangat penting karena hati mempengaruhi seluruh anggota tubuh dan jasad yang kita miliki. Sebagaimana sabda Nabi dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ala inna fil jasadi, ketahuilah bahwa di dalam jasad ini, mudgotan, terdapat segumpal darah. Ida soluhat, apabila segumpal darah itu baik, soluhal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh jasad itu. Wa ida fasadat, dan jika segumpal darah itu buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka buruklah seluruh jasad tersebut. Ala wahiyal kolbu, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu digarisbawahi bahwasanya hati yang dimaksud pada hadis tersebut adalah hati secara maknawi, yaitu hati sebagai bagian dari manusia yang digunakan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari manusia yang berperan penting dalam hati kita juga sangat mempengaruhi seluruh anggota badan dan jasad kita. Apabila hati kita baik, maka mata kita akan digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga kita akan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik seperti lantunan ayat suci Al-Quran, tausiah, ceramah, dan lain-lain. Mulut kita akan digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik seperti kalimat thayyibah, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Kedua tangan kita juga akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti membantu orang, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Kaki kita juga akan digunakan untuk bepergian ke tempat-tempat yang baik seperti darul ilmi, masjid, musola, maupun tempat-tempat yang baik lainnya. Sebaliknya, jika hati kita buruk, maka mata kita juga akan melihat hal-hal yang buruk. Telinga kita akan digunakan mendengarkan hal-hal yang buruk. Mulut kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Tangan kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk.
dan kaki kita digunakan untuk bepergian ke tempat-tempat buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku umat muslim untuk menjaga dan menata hati kita agar kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan baik dalam tutur kata maupun penyampaian kultum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.